orang tua Reza di kawasan Radio Dalam Jakarta Selatan sepanjang hari Rabu kemarin terlihat sangat meriah dan penuh dengan hiasan. Maklum saja hari itu Reza sedang memestakan ulang tahun anak keduanya Aliyah. Inilah yang patut disyukuri oleh Reza. Meski Reza pulang ke rumah orang tuanya dengan paksaan dan keributan, dia akhirnya bisa merayakan ulang tahun Aliyah. Bayangkan saja betapa sukacitanya Aliyah karena bisa bermanja-manja di gendongan Reza di hari ulang tahunnya yang keempat itu. Ini karena saudara-saudara sekali. Halo pemirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Nadia Mulia bisa kembali menjumpai Anda tentunya di program Infotainment Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Nah seperti biasa saya akan menghadirkan gosip-gosip serta informasi terpilih dari kalangan selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang kami tambah, tidak ada yang kami kurangi dan tidak ada yang memanas-manasi. Nah pemirsa, jika Anda ingin 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang, maka Anda harus mengikuti kuis SMS Gospot. Caranya gampang sekali. Jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Meski kepulangan Reza sempat diwarnai insiden, kemarin senyum menghiasi wajahnya saat merayakan hari ulang tahun Aliyah. Della Puspita menerima opsi damai yang diajukan pihak pengembang Bukit Sentul. Kemarin, sidang gugatan cerai EL atas Dea Mirela ditunda. Olga Lydia Rizka Dia Pitaloka dan Dian Sastro serta Gadis Arifia menentang keras RUU anti pornografi dan porno aksi. Ice Tresnawati sukses menjalani operasi penyumbatan saluran rahim. Dan Luna Maya sempat deg-degan manakala berdekatan dengan Wingky Wiryawan. Pemirsa, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan loh. Reza Artamevia baik-baik saja. Memang sih kepulangan Reza ke rumah orang tuanya itu memang sempat diwarnai oleh keributan. Namun ternyata di balik kepulangannya Reza itu sempat membawa sebuah berkah. Dan pemirsa, kemarin putri bungsu Reza yaitu Alia baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang keempat tahun. Nah coba Anda bayangkan, jika Reza tidak pulang, mana bisa dia berkangen-kangenan dan juga merayakan hari bahagia putrinya itu. Nah untuk lebih lengkapnya lagi pemirsa, kita saksikan berita pertama kita untuk pagi hari ini. Rumah orang tua Reza di kawasan Radio Dalam Jakarta Selatan sepanjang hari Rabu kemarin terlihat sangat meriah dan penuh dengan hiasan. Maklum saja hari itu Reza sedang memestakan ulang tahun anak keduanya Aliyah. Inilah yang patut disyukuri oleh Reza. Meski Reza pulang ke rumah orang tuanya dengan paksaan dan keributan, dia akhirnya bisa merayakan ulang tahun Aliyah. Bayangkan saja betapa sukacitanya Aliyah karena bisa bermanja-manja di gendongan Reza di hari ulang tahunnya yang keempat itu. Ini karena saudara-saudara sekalian juga akhirnya ulang tahunnya anak saya jadi digeser ke sini. Alhamdulillah, amin. Terus soalnya Aliannya juga kebetulan lagi nggak enak badan, sakit, panas gitu ya, jadinya saya nggak bisa lama-lama. Makanya kita kumpul di sini dalam rangka ulang tahun Alia. Ya, Ya, Teh. ulang tahun keempat. Kebahagiaan Alia semakin sempurna ketika Aji Masaid datang belakangan. Langka bukan Alia bisa melihat kedua orang tuanya berkumpul secara lengkap seperti ini. Dari mulai datang sampai pergi, Aji tak mau mengeluarkan sepatah kata pun buat wartawan. Sementara itu raut muka Reza terlihat bersinar-sinar. Jauh dari kesan depresi seperti yang diduga banyak orang. Padahal beberapa hari ini Reza digempur dengan pemberitaan yang sangat tidak mengenakan. Sebetulnya wartawan menunggu pernyataan dari Reza seputar kronologis peristiwa Minggu Kelabu itu. Sayangnya Reza tak mau bercerita banyak soal peristiwa tersebut. Sementara itu Wahyu yang diduga melakukan pemukulan kepada ayah Reza akhirnya angkat bicara. Spontanitas saya langsung mendatangi sumber teriakan yang tidak putus-putusnya minta tolong. Dan di situ terlihat bahwa Reza sedang ditarik-tarik dengan paksa. Ditarik dengan paksa, bahkan sampai berpegangan apa yang sempat dia pegang, bahkan ujung pintu dia pegang.
Dan saya tidak tahu saat itu, dan saya juga tidak terasa, tahu-tahu saya itu terhempas. Yang jelas saya kena hantaman ya, jatuh, terus saya bangkit. Setelah saya bangkit, ada oknum polisi yang mengaku polisi dengan menodongkan, mengacungkan pistol. Tuh saya tidak memukul, yang ada adalah baku hantam. Baku hantam, jadi tidak ada yang namanya saya memukul, menganiaya, tidak ada. Baku hantam yang ada. Dan baku hantam itu di bawah todongan pistol seorang oknum polisi. Ayah Reza, Adam Suharman, ternyata wajahnya tak begitu dikenal oleh Wahyu dan teman-temannya sehingga ikut terkena pukulan dalam baku hantam itu. Saya bersama Wandi ya, yang dari Surabaya. Dia tidak tahu Bapak Reza atau siapa itu yang menarik-narik Reza dengan paksa. Dia tidak tahu kakak Reza siapa, main ngembat aja. Jadi makanya saya katakan baku hantam. Tidak ada yang saya namanya pemukulan. Karena saya merasa bertanggung jawab. Tempat saya kenapa diacak-acak seperti ini? Meski telah terjadi baku hantam antara anggota Padepokan Brajamusti melawan keluarga Reza, namun Wahyu tak setuju jika Padepokan Brajamusti dihubung-hubungkan dengan konflik antara Reza dengan keluarganya. Padepokan tidak mau mencari atau memperluas permasalahan. Karena tetap itu kita anggap bahwa itu masalah keluarga Reza. Pesta ulang tahun Aliyah bisa jadi menjadi sarana bagi Reza untuk memperbaiki kembali hubungannya dengan keluarga. Peristiwa Minggu Kelabu itu ternyata juga tak mengubah sikap Reza terhadap Padepokan Brajamusti. Sampai kapanpun mereka adalah keluarga saya ya, Padepokan. Sampai kapanpun saya adalah keluarga besar Padepokan Brajamusti. Ya. Iya. Jadi sampai kapanpun hati saya juga masih di sana, jiwa saya juga tetap ada di sana. Di balik setiap musibah, pasti ada berkah. Namun berkah tidak perlu dicari lewat musibah kan? Pemirsa, Della Puspita akhirnya berdamai dengan sebuah developer perumahan. Nah, pertanyaannya adalah, seperti apa sih bentuk perdamaian itu? Dan rupanya perdamaian juga tengah diusahakan oleh Majelis Hakim yang sedang menyidangkan gugatan cerai EL Ritonga terhadap Dea Mirella. Nah pemirsa, tapi sayang sekali sebagai tergugat, Dea berhalangan hadir karena sakit. Nah kalau begitu bagaimana jika kita bersama-sama menjenguk Dea? Namun selepas berita mengenai Della Puspita dan perumahan Bukit Sentul berikut ini. Sebagai seorang perempuan sekaligus istri yang tangguh menafkahi rumah tangganya, Della Puspita masih punya setitik harapan membangun rumah di Bukit Sentul. Pada tahun 2002, istri Joki Fernando ini telah menguras dompetnya hingga 208 juta rupiah untuk membeli tanah di Bukit Sentul. Sialnya pada tahun 2005 PT Bukit Sentul Tbk selaku pengembang dinyatakan pailit. Akibatnya nasib para konsumen perumahan tak menentu. Uang yang terlanjur Della bayar pun bisa-bisa melayang. Namun kemarin pihak Bukit Sentul dan para konsumen telah menyepakati opsi damai. Dengan syarat para konsumen membayar uang muka sebesar 25%. Sementara ini untuk konsumen seperti saya, terutama yang nggak daftar yang telat daftar operator itu adalah option damai. Walaupun sebenarnya di sini kan kita sebenarnya pahitnya kan disuruh bayar 25%. Tapi ya hitung-hitung aja kita 25% tuh hitung-hitungannya kita nggak dapet diskon lah waktu beli gitu, supaya kita paling nggak kedepannya nggak tambah babak belur lagi. Ini dikasih keringanan. Kalau 50% Sentul udah menyelesaikan semua kewajibannya, setelah 50% itu nanti baru kita diminta untuk membayar. Itu pun boleh tunai, boleh juga nyicil. Kalau nyicil, Sentul akan membantu ngurusin ke bank, plus bunganya selama setahun akan ditanggung oleh Sentul. Meski kini pihak Bukit Sentul sudah mendapatkan investor, Della masih khawatir jika kondisi keuangan pihak Bukit Sentul tak kunjung membaik. Maka tak mustahil tanah yang ia idam-idamkan akan tinggal kenangan. Menurut pihak Sentul, mereka sudah mendapatkan investor, cuman investor ingin tahu apakah konsumen masih memberikan kepercayaan kepada Sentul. Makanya sekarang dari pihak Sentul itu kepengen tahu konsumen percaya nggak sama Sentul. Kalau Sentul kita akan tetap maju nih gitu dengan konsekuensi yang harus bayar seperti itu. Nah, masalahnya kalau emang ini bener-bener pailit dan udah deh, saya bener-bener udah saya nggak dapet tanah, duit saya
antah berantah. Tahu sendiri kan ini saya ngumpulin uang dari tahun 99, 2002 saya baru bisa beli tanah aja gitu. Della berhasil mencapai jalan damai, tapi sayangnya angin perdamaian belum berhembus di rumah tangga EL Ritonga dan Dea Mirella. Kemarin sidang pertama gugatan cerai EL atas Dea di Pengadilan Agama Bekasi